Di konten ini kita akan membahas kenapa Rasulullah SAW berpoligami sesuai dengan yang telah dijanjikan di konten sebelumnya. Namun sebelum membahasnya, izinkan kami menyampaikan sedikit tentang kisah pernikahan beliau Rasulullah SAW dengan istrinya yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah. Banyak orang yang belum muslim, walaupun mereka tahu bahwa ajaran Islam sangat masuk akal, terutama ajaran Islam yang inti, yaitu meyakini bahwa pencipta alam semesta itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tauhid yang mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mereka sudah tahu ya bukti-bukti kebenaran Islam, diantaranya mukjizat-mukjizat Al-Quran. Namun mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, salah satu sebabnya adalah karena Rasulullah berpoligami. Jadi bagi mereka poligami itu adalah sesuatu yang buruk berdasarkan sangkaan atau dugaan mereka. Jadi hanya karena dugaan semata mereka berani mengabaikan logika akal sehat, berani mengabaikan bukti-bukti kebenaran Islam yang begitu banyak. Jadi mereka berani menolak kebenaran hanya untuk mempertahankan dugaan mereka yang mereka anggap benar. Padahal kalau mereka percaya kepada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, di dalam kitab-kitab mereka juga disebutkan berpoligami. Bahkan dalam kitab mereka, Nabi Sulaiman memiliki ratusan istri, ya, itu tercatat di dalam kitab mereka. Nah, kalau mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW hanya karena berpoligami, seharusnya mereka juga tidak percaya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Sulaiman, atau kepada Nabi Daud dan juga nabi-nabi lainnya yang berpoligami. Seharusnya dengan jawaban ini pun sudah cukup untuk membatalkan alasan mereka. Rasulullah SAW berpoligami bukan karena beliau berlebih-lebihan di dalam menyukai wanita sebagaimana tuduhan mereka. Karena kalau benar tuduhan mereka, tentu itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak masih muda, dari umur belasan tahun, sesuai tradisi ketika itu, di mana banyak orang yang menikah di usia masih belasan tahun. Namun faktanya beliau tidak pernah meminang atau bertunangan dengan perempuan kecuali setelah berumur 25 tahun dan langsung kepada Khadijah, tidak kepada wanita yang lain. Dan Rasulullah SAW tidak menikah lagi atau tidak berpoligami selama berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah sampai Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Dan ini adalah bukti bahwa Rasulullah bukan manusia yang berlebihan atau condong kepada kenikmatan duniawi. Sayyidah Khadijah adalah wanita terhormat yang sangat kaya, dan beliau telah menikah 2 kali dengan lelaki dari Bani Makhzum. Tidak sedikit para pemuka Quraisy yang ingin meminangnya, namun ia menolak karena ia yakin tujuan mereka hanyalah ingin mendapatkan harta kekayaannya. Lalu sampailah kepada Sayyidah Khadijah berita tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah sebelum menjadi Rasul adalah seorang yang sangat jujur. Beliau adalah seorang yang sangat jujur dan terpercaya, dan sudah mendapatkan gelar Al-Amin, walaupun beliau belum diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Khadijah mempercayakan barang-barang dagangannya untuk dijual kerjasama dengan Rasulullah SAW, maka terbuktilah bagaimana mulianya akhlak Rasulullah, bagaimana kejujurannya, amanahnya, dan kecerdasan Rasulullah SAW. Lalu Khadijah mengutus saudaranya kepada Rasulullah dengan bertanya, "Apa yang membuatmu belum menikah sampai saat ini?" kata saudara Khadijah tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, "Aku tidak mempunyai mas kawin yang layak untuk dipersembahkan." Lalu saudara Khadijah tersebut berkata, "Itu tidak dibutuhkan, kamu telah ditunggu olehnya,
seorang perempuan kaya lagi mulia. Bagaimana menurutmu, kata saudara Khadijah tersebut. Lalu kata Rasulullah, siapakah perempuan itu? Lalu dijawab, Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Rasulullah SAW, bagaimana dengan keadaanku? Lalu ia menjawab, itu tidak mengapa, kata saudara Siti Khadijah tersebut. Dan Rasulullah kemudian menyatakan kesediaannya. Nah, perbedaan usia 15 tahun antara Rasulullah dan Khadijah selain tidak menjadi halangan bagi terbentuknya keluarga bahagia, juga tidak menghalangi Sayyidah Khadijah untuk percaya mengimani petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah. Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Bahkan Khadijah rela mengorbankan jiwa raganya, hartanya di kala senang maupun susah untuk membantu dakwah Islam. Dialah wanita pertama yang masuk Islam. Dan sejarah mencatatkan bagaimana sikap Khadijah terhadap Rasulullah SAW pada saat turunnya wahyu yang pertama. Ketika itu Rasulullah pulang dalam keadaan gemetar. Lalu Khadijah berusaha menenangkannya, menenteramkan hatinya dengan berkata, demi Allah, selamanya Tuhan tidak akan pernah menghinakanmu. Sebab kata Siti Khadijah, engkau penyambung silaturahmi, senantiasa berbicara benar, berbuat baik, menghormati tamu, serta senantiasa membela kebenaran. Nah, ini adalah kesaksian dari orang terdekat Rasulullah SAW, istri beliau sendiri, tentang mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hidup bahagia berkecukupan dengan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun. Beliau tidak pernah berpikir untuk menikahi perempuan lain atau untuk berpoligami, walaupun tradisi poligami ketika itu merebak di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu. Dari Khadijah Rasulullah mendapat 2 putra dan 4 putri. Mereka adalah Al-Qasim, lalu Abdullah yang dikenal dengan At-Tahir dan At-Tayyib, kemudian anaknya yang putri Zainab, kemudian Ummi Kulthum, Fatimah, serta Ruqayyah. Nah, sekali lagi ini adalah bukti bahwa tuduhan-tuduhan misionaris, pembenci Islam, pembenci Rasulullah hanyalah fitnah yang berasal dari prasangka buruk yang jelas itu dibisikkan oleh syaitan, ya, untuk menjerumuskan manusia, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tuduhan mereka sedikit saja ada benarnya, tentu Rasulullah akan berpoligami sejak beliau berumah tangga dengan Khadijah. Dan jika Rasulullah SAW menikahi Khadijah karena menginginkan harta Siti Khadijah, tentu Rasulullah lah yang pertama kali mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Khadijah. Namun faktanya Khadijah lah yang pertama mengungkapkan ketertarikannya kepada Rasulullah. Bahkan setelah menikah, hartanya dihabiskan untuk mendukung dakwah Islam, bukan untuk dinikmati oleh Rasulullah SAW. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.